Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Anissa Septianingsih, 2. Ahmad Syafiq Montahal Biri, 3. Nur Izzuddin Hanifah. Kami akan menerangkan tentang khalaf Ahlus Sunnah, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Latar belakang Al-Asy'ari berupa pendirian dari kedudukannya sebagai pembela Mu'tazilah menjadi pembela faham salaf di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan dan merupakan perdebatan yang terus berkembang. Akan tetapi, terlepas dari berbagai alasan yang diajukan para ahli, Al-Asy'ari telah menjadikan pendapat-pendapatnya yang menyerang Mu'tazilah sebagai paham aliran pemikiran yang berdiri sendiri dan paling banyak memperoleh pengikut. 40 tahun telah dihabiskan Al-Asy'ari dalam mengabdikan dirinya di bawah naungan bendera teologi Mu'tazilah. Namun, secara tiba-tiba dia berbalik arah dan menjadi lawan tangguh yang begitu terus menyerang Mu'tazilah. Dalam kitab Al-Ibanah, Al-Asy'ari telah memproklamirkan dirinya sebagai pembela suara kebenaran dan pengikut sunnah, dan mengkategorikan pengikut Mu'tazilah dan Qadariyah sebagai kelompok yang telah melenceng dari kebenaran dan ahli bid'ah. Aliran yang pertama, aliran Al-Asy'ari. Pendiri aliran Al-Asy'ari. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Nama asli Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ialah Ali ibnu Ismail, keluarga Abu Musa Al-Asy'ari. Secara lengkap, nama itu adalah Abi Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Ia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 330 Hijriah. Kapasitas dan kapabilitas intelektual Al-Asy'ari dapat diketahui dengan sikap gurunya yaitu Al-Jubai yang sering mempercayakan kepadanya untuk mengajarkan paham Mu'tazilah manakala sang guru yaitu Al-Jubai sedang berhalangan. Kemudian, tentang motif teologis yang mendorong Al-Asy'ari berubah haluan dari Mu'tazilah ke aliran Salafiyah. Alasan yang pertama, karena ketidakpuasan Al-Asy'ari atas jawaban gurunya yaitu Al-Jubai yang berkaitan dengan keadilan Tuhan yang diukur dengan menggunakan batas-batas akal manusia. Suatu ketika, Al-Asy'ari bertanya kepada sang guru yaitu Al-Jubai tentang nasib seorang anak dan seorang dewasa yang sama-sama masuk surga karena imannya. Sesuai dengan keadilan Tuhan, menurut persepsi Mu'tazilah, orang dewasa akan menempati surga yang lebih tinggi dibanding kedudukan si anak. Mengapa harus begitu? Tanya Al-Asy'ari. Yang dijawab oleh sang guru, karena yang dewasa telah melakukan amal kebaikan. Kenapa si anak tidak diberi usia lebih panjang supaya ada kesempatan melakukan amal baik? Kejar Al-Asy'ari. Tuhan tahu jika si anak dibiarkan hidup lebih panjang usianya, ia akan tumbuh menjadi anak yang durhaka. Kilah Al-Jubai. Padahal Tuhan harus berbuat yang terbaik buat manusia. Kalau begitu, kejar Al-Asy'ari lebih lanjut, bagaimana jika orang-orang yang telah dijebloskan dalam neraka berteriak menuntut? Mengapa mereka tidak dimatikan saja ketika masih kecil, sehingga tidak tumbuh menjadi orang yang durhaka? Setelah mendengar pernyataan dari Al-Asy'ari, gurunya yaitu Al-Jubai terdiam tak menjawab. Kemudian alasan yang kedua, karena memperoleh petunjuk dari Nabi Muhammad SAW lewat mimpinya, di mana intinya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Al-Asy'ari meninggalkan teologi rasionalistik dan kembali berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Setelah itu, Al-Asy'ari mengurungkan diri di dalam rumah selama 15 hari, merenungkan apa saja yang telah diajarkan guru-guru Mu'tazilah. Kemudian, setelah menemukan kemantapan jawabannya, dia ke masjid dan mengumumkan bahwa dirinya telah meninggalkan ajaran Mu'tazilah dan sebaliknya akan membela faham Salafiyah yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran teologi Al-Asy'ari. Yang pertama, Al-Quran sebagai kalam Allah. Sebagai reaksi atau teologi Mu'tazilah,
Al-Asy'ari mengecam pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan Allah dan karenanya maka ia adalah makhluk. Golongan yang berpandangan semacam ini dikecam oleh Al-Asy'ari sebagai pendapat yang mengadopsi pendirian orang kafir yang menganggap bahwa Al-Quran sebagai ucapan manusia atau in huwa illa qaul al-bashar. Bahkan lebih jauh, Al-Asy'ari berpendapat bahwa orang yang meyakini Al-Quran sebagai makhluk adalah kafir. Bagi Al-Asy'ari, menentukan apakah Al-Quran itu sebagai kalam Allah yang qadim atau sebagai makhluk yang hadis atau baru adalah amat penting. Sebab disinilah letaknya apakah Al-Quran memiliki otoritas atas pendapat manusia atau tidak. Bagi Al-Asy'ari, Al-Quran adalah sumber otoritas yang harus dipedomani. Karena itu, ia mesti qadim dan bukan makhluk atau seperti manusia. Sebab memakhlukkan Al-Quran, jadi secara tidak langsung sebenarnya telah berketetapan bahwa Al-Quran atau wahyu tidak memiliki otoritas yang dapat mendikte manusia. Kedua, Tuhan memiliki sifat. Dari beberapa ayat Al-Quran, jelas disebut bahwa Tuhan itu alim, mengetahui dengan pengetahuannya, bukan dengan zatnya, dan mustahil Tuhan itu merupakan pengetahuan. Di sini terlihat bahwa Al-Asy'ari menetapkan sifat sama dengan kalangan salaf, namun cara penafsirannya saja yang berbeda. Kaum salaf hanya menetapkan sifat kepada Tuhan sebagaimana dalam teks ayat tanpa melakukan pembahasan. Bagi Al-Asy'ari, arti sifat berbeda dengan makna zat, tetapi bukan pula lain dari zat. Pemaknaan semacam ini seperti tidak jauh berbeda dengan ungkapan Mu'tazilah. Bagi mereka, sifat sama dengan zat. Jika dikatakan bahwa Tuhan mengetahui atau alim, maka ini artinya menetapkan pengetahuan bagi Allah, dan yang mengetahui itu adalah zatnya. Dan penetapan ini hanya digunakan untuk menjelaskan bahwa Allah atau Tuhan itu tidak jahil. Yang ketiga, perbuatan Tuhan dan teori kasab. Berbeda dengan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Tuhan wajib berbuat yang terbaik untuk manusia. Al-Asy'ari justru berbeda pendapat sebaliknya. Bagi Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap manusia. Dengan kekuasaannya yang mutlak, Tuhan bisa saja memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki atau sebaliknya. Tuhan juga berkuasa menyantuni orang-orang mukmin atau menyesatkan orang-orang kafir. Bahkan lebih dari itu, semua yang terjadi di alam ini atas kehendak dan ketetapan dari Tuhan. Berdasarkan prinsip kemahakuasaan Tuhan, Al-Asy'ari berpendirian bahwa manusia tidak memiliki kehendak dan daya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Apa yang dikerjakan manusia adalah merupakan kehendak dan ciptaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan suatu perbuatan sebelum perbuatan itu dikehendaki dan diciptakan oleh Tuhan. Yang terakhir, keempat, konsep tentang iman. Iman bagi Al-Asy'ari merupakan perbuatan hati. Jadi, selama dalam diri seseorang masih terdapat kepercayaan atau tasdik bi al-qalbi, maka masih dapat disebut sebagai mukmin atau beriman, walaupun perbuatannya tidak sesuai dengan keimanannya. Hanya saja yang tersebut terakhir ini menurut Al-Asy'ari disebut dengan fasik, karena perbuatannya bertentangan dengan keimanannya. Bagi Al-Asy'ari, predikat mukmin fasik itu bisa dikumpulkan dalam diri seseorang. Hal ini tentu berbeda ya dengan konsep Mu'tazilah, yaitu al-manzilu baina al-manzilataini. Tokoh pendiri aliran Al-Maturidi. Mengenai perjalanan pendidikannya, ia berguru kepada para ulama terkemuka, di antaranya Abi Nasr al-Iyadi. Dia belajar fiqh kepada Abu Bakar Ahmad al-Janzani, dari Abi Sulaiman al-Janzani, dari Muhammad, dari Abi Hanifah al-Zabidi berkata, Al-Maturidi berguru kepada Imam Abi Nasr al-Iyadi dari gurunya, yaitu Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Saleh al-Janzani, pengarang kitab Al-Farq wal Tamyiz. Di antara guru Al-Maturidi yang lain adalah Muhammad bin Muqatil ar-Razi, seorang ulama yang sangat mengagungkan akal. Pokok-pokok pikiran Al-Maturidi. Yang pertama yaitu mengenai Al-Quran. Al-Maturidi
sependapat dengan Al-Asy'ari. Demikian juga dengan Abi Hanifah bahwa kalam Allah adalah qadim. Ia mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang qadir, tidak dirubah, tidak diciptakan, tidak baru, tidak ada permulaannya. Adapun huruf-huruf muqatta'ah, bentuk-bentuk, warna-warna, suara-suara, dan segala sesuatu yang tertentu dan segala sesuatu yang ada di alam dari al-muqaffayat adalah makhluk yang berpermulaan dan diciptakan, dan sesungguhnya kalam Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang ada dengan zat Allah taala yang tidak tersusun dari huruf-huruf dan suara-suara. Yang kedua yaitu mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya antara Imam Al-Maturidi, Al-Asy'ari dan Abi Hanifah sepakat mengakui adanya sifat bagi Allah. Namun dengan kapasitas dan latar belakang pendidikannya, mereka berusaha menjelaskan untuk meyakinkan manusia dengan formulasi kalimat masing-masing. Terutama hal ini terjadi antara Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari. Sementara pendahuluannya yakni Abi Hanifah menjelaskan secara lebih detail sehingga melahirkan adanya sifat zat dan sifat af'al. Namun satu hal saja yang penyusun sayangkan, di mana Abu Hanifah mengkultuskan kafir terhadap orang yang tidak sejalan dengan pendapatnya tersebut, yang justru hal ini bisa menjerumuskannya pada jurang subjektivitas yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu masalah iman dan Islam. Al-Maturidi sependapat dengan Abi Hanifah. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Abu Hanifah mengatakan tidak digambarkan bertambahnya iman kecuali dengan berkurangnya kekufuran. Demikian juga tidak dapat tergambarkan berkurangnya iman kecuali dengan bertambahnya kekufuran. Sementara orang-orang Al-Asy'ariyah berpendapat tidak wajib iman dan tidak haram kufur sebelum adanya utusan, maka menjadi uzur bagi generasi yang sudah jauh dan belum sampai dakwah kepadanya. Keempat adalah masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ru'yatullah, Al-Maturidi sejalan dengan golongan Al-Asy'ariyah bahwa Tuhan kelak dapat dilihat oleh manusia. Ia berusaha mengajukan silogisme sebagai berikut. Tidak dapat dilihat adalah yang tidak berwujud. Setiap berwujud pasti dapat dilihat, dan karena Tuhan berwujud maka Tuhan pasti dapat dilihat. Silogisme tersebut secara langsung menunjukkan adanya kontroversi dengan pendapat golongan Mu'tazilah yang mengatakan innallaha ta'ala la yura bil al-ahl min ahwal. Demikian juga berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh golongan musyabbihah yang mengatakan innallaha yura mukayyafan mahdudan al-murayat. Yang kelima, masalah dosa besar. Bagi Maturidi, orang yang berdosa besar seperti zina dan membunuh tetap dikatakan sebagai seorang mukmin. Adapun bagaimana nasibnya kelak di akhirat terserah kepada Tuhan. Wajar dia berpendapat demikian sebab baginya iman dan Islam adalah sama. Kalau keberadaan iman yang la yazid wa la yanqus, maka Islam pun tentu tidak jauh dari itu. Pendapat Al-Maturidi di atas sejalan dengan guru utamanya yaitu Abi Hanifah yang mengatakan bahwa orang muslim tidak bisa menjadi kafir dengan berbuat dosa kendati pun itu adalah dosa besar. Yang keenam yaitu masalah baik dan buruk. Syahzadah menjelaskan sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat antara golongan Al-Asy'ariyah dengan golongan Al-Maturidiyah ketika membahas masalah baik dan buruk. Dalam hal ini Al-Maturidiyah lebih dekat kepada Mu'tazilah. Ia berpendapat bahwa sesungguhnya akal mampu mengidentifikasikan sesuatu yang baik dan buruk. Sementara Al-Asy'ariyah berpendapat lain. Mereka memandang bahwasanya akal tidak mampu mengetahui baiknya sesuatu dari sesuatu. Demikian juga akal tidak mampu mengetahui jeleknya sesuatu dari sesuatu. Dan sesungguhnya jalan ke arah sana hanya dapat diketahui dengan melalui syar'i. Maka dengan demikian sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dipesan oleh syar'i dan akan mendapat pahala bagi yang melaksanakannya. Dan kejelekan adalah sesuatu yang dijelaskan oleh syar'i dan akan mendapatkan dosa bagi siapa saja yang melakukannya. Jadi, kesimpulannya yang pertama, jalan pemikiran Al-Maturidi lebih rasional ketimbang Al-Asy'ari sebagaimana tercermin dalam ajaran teologinya. Sehingga kendati pun ia banyak menyerang konstitusi Mu'tazilah,
namun ia lebih dekat kepadanya ketimbang Asy'ariyah. Bila demikian keadaannya, maka posisi Al-Maturidi berada di antara dua kutub yang senantiasa kontroversial, yaitu antara kutub Al-Asy'ariyah yang sangat ortodok karena lebih setia kepada sumber-sumber Islam secara literal dengan kutub Al-Mu'tazilah yang sangat rasional dan dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Yang kedua, Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah. Kebetulan pada saat yang sama belum ada teologi yang teratur yang dapat dijadikan pegangan masyarakat, ditambah dengan keraguan yang ada dalam diri Asy'ari. Maka lengkaplah sudah dorongan untuk menyusun teologi baru, yang kemudian terkenal dengan teologi Mazhab Al-Asy'ariyah, suatu nama yang dinisbatkan kepada orang pendiri, Abu al-Hasan al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga, oleh karena itu, kendati pun ia sama-sama menentang faham Mu'tazilah dengan Imam al-Asy'ari, ternyata banyak fahamnya yang kontroversi dengan Asy'ari sendiri. Dan ketika itu ia justru sependapat dengan Mu'tazilah. Demikian juga sebaliknya ketika ia sependapat dengan Asy'ari. Secara tidak langsung Al-Maturidi pun bersikap konfrontatif dengan Mu'tazilah. Khusus pertentangannya dengan Al-Asy'ari, Syekh Muhammad Abdul menjelaskan hal itu tak lebih dari 10 masalah saja. Cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.